Di era industri 4.0 ini kan semua menggunakan digitalisasi. Digital ya Pak ya? Jadi kita ada alat 3G laser scanner yang membantu penyidik laka lantas untuk melakukan olah TKP itu sendiri berbasis digital. Kendaraan yang terlibat itu, mobil misalnya, ataupun sepeda motor, itu kita scan dari 4 sisi. 4 sudut ya Pak? Iya, 4 sudut. Setelah di-scan, kembali dimasukkan ke dalam sistem aplikasi, nanti akan dihitung di situ berapa deformasi energi yang diterima oleh kendaraan ini. Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Halo sahabat NTMC, saya AKP Edi Regama. Nah, kali ini saya akan mengajak sahabat untuk membahas tentang kecelakaan lalu lintas yang menjadi perhatian kita semua. Di tahun 2022 tercatat beberapa kecelakaan maut yang terjadi di wilayah Indonesia. Pertama, truk remblong yang terjadi di Kalimantan. Kedua, kecelakaan bus pariwisata di Imogiri. Ketiga, kecelakaan pariwisata di Tol Sumo. Keempat, truk tangki Pertamina di Cibubur. Dan kelima, truk kontainer yang menabrak tiang BTS. Nah, banyak kecelakaan karena kecepatan kendaraan yang tidak terkontrol. Bahkan, batas kecepatan kendaraan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Nah, sahabat NTMC, untuk mengetahui gambaran bagaimana sih penanganan kecelakaan lalu lintas di Indonesia, saat ini telah hadir bersama kita Komisaris Besar Polisi Hotman Sirait SIK.SH. Beliau adalah Kasubdit Laka Ditgakum Korlantas Polri. Selamat datang Pak Hotman. Ya Mbak ini. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak. Jadi ini kita ingin mencerahkan kepada sahabat NTMC bagaimana sih kecelakaan lalu lintas di Indonesia khususnya dalam penanganannya. Nah, dari banyaknya kasus kecelakaan yang terjadi, ini tentu sahabat NTMC penasaran bagaimana sih polisi bisa mendapatkan gambaran visual atas kecelakaan yang terjadi nih Pak. Iya, jadi kami terima kasih diberikan kesempatan untuk menjelaskan kepada masyarakat yang kecelakaan yang terjadi akhir-akhir ini kan cukup menjadi perhatian publik, dan itu juga menjadi challenge buat kita untuk bagaimana menganalisa kecelakaan itu, apa yang menjadi faktor dominan dari kecelakaan itu, penyebabnya apa, sehingga nanti kemudian untuk melakukan perbaikan. Di era industri 4.0 ini kan semua menggunakan digitalisasi. Digital ya Pak ya? Jadi kita ada alat 3G laser scanner yang membantu para penyidik laka lantas untuk melakukan olah TKP itu sendiri berbasis digital seperti itu. Jadi 3G laser scanner. Ya, itu apa ya Pak ya? Jadi semisal ada TKP kecelakaan di situ, jadi TKP itu banyak sekali fakta-fakta yang bisa diangkat. Yang dulu kerja konvensional itu, petugas itu melakukan collecting semua bukti, misalnya ada pecahan kaca, kemudian cercahan darah, terus benda-benda lain yang ada kaitannya kecelakaan. Itu terkadang ada yang kelepas, ada yang nggak dapet kita temukan. Oh dulu manual ya Pak ya, masih manual ya, ngukur-ngukur gitu ya Pak ya? Ngukur berapa bekas remnya segala macam itu ya, kemudian kelemparnya ke sebelah mana segala macam itu. Nah sekarang kita ada alat seperti ini. Wah canggih nih rupanya nih. Ya, ini udah ada di semua Polda. Ini alat ini 3G laser scanner. Jadi TKP laka lantas itu misalnya satu titik, tapi kita tidak di situ saja. Kita bekerja dari mulai sebelumnya. Bisa 100 meter itu kita scan pakai alat ini. Oh, jadi bisa menggambarkan sebelum? Iya, Mbak. Maksudnya TKP jangkauannya kita scan. Misalnya ada 100 meter ya sekitar 10 kali lah. Ini dilakukan penyekenan gitu. Jadi berapa panjang bekas rem, kemudian di mana jatuhnya korban, kendaraan motor atau mobil itu berhenti, terakhir posisinya di mana. Titik benturannya juga ya Pak. Nah itu, setelah itu dilakukan scan seperti itu, ini kan data masuk ke sini. Oh, ke dalam semua direkam di sini semua Pak ya? Nah ini langsung kita masukkan ke dalam aplikasi PC Crack. Oh, aplikasi PC Crack ya. Itu nanti akan membantu
petugas untuk mengetahui berapa sebenarnya kecepatan Wah, sebelum terjadinya tabrakan itu. bisa diketahui ya batas kecepatan awalnya Pak ya? Basisnya itu ilmu fisika, Fisika. ya ilmu kinematika, yaitu menghitung kecepatan itu dengan dasar bekas rem. Bekas rem itu ada kaitannya dengan perlambatan, dengan koefisien geseknya. Jalan kering dan jalan basah itu berbeda. Begitu. Mungkin saya singgung sedikit kasus yang di Serengseng itu, kondisi pada saat itu basah. Hujan, pas hujan. Hujan cukup deras pada saat itu, jalan bergenang, sehingga perlambatan yang mungkin yang terlibat kecelakaan itu untuk mengerem, itu akan lebih panjang untuk hentinya. Oh, tidak seperta-merta seperti jalan kering. Iya. Berbeda. Ya. Lebih panjang dia butuh jarak untuk berhenti seperti itu. Jadi dari situ kita akan bisa tahu kalau misalnya itu ditemukan bekas rem. Kalau tidak bagaimana? Ya, Alat ini juga membantu. Wah, bisa juga ya? Kendaraan yang terlibat itu, mobil misalnya, ataupun sepeda motor, itu kita scan dari 4 sisi ini. 4 sudut ya Pak? Iya, 4 sudut. Setelah di-scan, kembali dimasukkan ke dalam sistem aplikasi, nanti akan dihitung di situ berapa deformasi energi yang diterima oleh kendaraan ini. Wah. Seluruh penyidik di Polda, mereka sudah dilatihkan untuk seperti itu. Begitu, jadi gambaran besarnya untuk penanganan laka dengan metode TAA. Luar biasa ya, saat ini semakin berkembang. Yang dulu manual, sekarang sudah bisa makin canggih dengan alat-alat ini ya Pak ya? Iya. Pak bisa muter ini? Iya, bisa muter ya. Dia ini muter dia, menceken dia. Oh iya. Dia scan semua, jadi detail sekali yang didapat oleh alat ini di TKP itu sendiri. Kan tidak hanya sebatas merekam, kemudian dimasukkan aplikasi, nanti kita akan dibantu dengan alat itu menghitung berapa kecepatannya sebenarnya. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam suatu aplikasi juga, nanti terbentuklah satu video rekonstruksi. Oke. Ya. Tertampil secara visual. Kalau yang sering di TV-TV itu misalnya menayangkan pergerakan mobil itu kayak animasi begitu ya. Iya, betul. Itu kalau menggunakan sistem ini, dia yang tampil di layar itu udah kecepatannya sesungguhnya berdasarkan hasil hitungan di TKP itu. Ya kan? Jadi pergerakan mobil itu ada yang pelan, ada yang cepat, itu udah memang hitung-hitungannya dari aplikasi itu ya. Berdasarkan fakta-fakta yang ada di TKP. Betul, tetap dibutuhkan para personil kita untuk bisa memasukkan data-datanya ya Pak ya. Iya, betul. Nah, Pak, ini pertanyaan besar saya sebenarnya juga, mungkin sahabat NTMC juga berpikir ya, apakah hasil dari TAA rekomendasi kita itu pernah nggak digunakan dalam persidangan? Iya, pernah. Jadi pernah, mungkin masih ingat kita dengan kejadian laka menonjol di Jombang ya. Yang terakhir itu melibatkan public figure waktu itu. Oke, saya tahu di tol ya Pak ya? Ya, di tol Jombang. Baik. Supirnya tuh bagus, supir dari Pak Artis. Yang di situ 3 bukti digital yang didapat oleh penyidik. Yang pertama, ini juga bagian daripada metode TAA itu sendiri, Traffic Accident Analysis. Di jalan tol itu ada banyak kamera CCTV. Betul, dari pengelola. Jadi mobil ini kena kamera 1, kena kamera kedua, itu akan dihitung, pertama dikalibrasi dulu waktunya, kemudian dihitung berapa waktu yang dia gunakan dari titik 1 ke titik 2. Kemudian dibagi dengan jarak, dapatlah di situ velocity-nya atau kecepatannya. Ya. Itu satu. Kedua, ternyata ada mobil-mobil yang tahun sekarang ini mempunyai seperti kayak black box. Bisa merekam? Iya, merekam. Jadi sebelum terjadi crash, itu ada alat di masing-masing mobil. Kemarin itu ada, namanya airbag ICU. Airbagnya berfungsi, itu langsung berhenti dia. Nah, kita tarik itu datanya, dapat kita kecepatannya berapa sebelum crash, sebelum tabrakan. Terakhir menggunakan metode TAA itu sendiri. Ya, menghitung karena waktu itu tidak ditemukan bekas-bekas pengereman yang ada drifting ya. Akhirnya dihitunglah berdasar deformasi energi yang ada di kendaraan itu.
kerusakan berapa, itu 3 dari digital evidence itu sama semua, hampir sama, 130 sekian, 130 km per jam. Keren. Jadi dari CCTV yang pengelola, kemudian dari sistem dari kendaraan, termasuk dari TAA itu satu bahasa semua mengenai batas kecepatan. Itu digunakan sama Pak Jaksa dan saya merinding jadinya. Iya. Jadi saat ini memang teknologi sudah memudahkan itu. Jadi kalau ada terjadi kecelakaan, ya terakhir juga di Serengseng itu kita dapatkan CCTV dan kerusakan dari kendaraan itu juga kita menghitung, dan ada kecocokan antara keterangan saksi temannya dan dari pengolahan benda mati itu sendiri, seperti itu. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa kecelakaan itu tentu diawali dengan ada satu pelanggaran. Pelanggaran itu bisa karena pelanggaran kecepatan yang sudah ditentukan di jalan permukiman, dalam kota, jalan tol. Ini kecepatan agar dipatuhi karena itu sudah dihitung betul-betul kecepatan itu untuk keselamatan di jalan itu. Nah, jadi alat ini itu meng-capture scan data TKP atau kendaraan dengan menggunakan foto juga. Jadi nanti datanya itu hasilnya berupa data yang berwarna.